Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, para hujjaj, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Besar Ar-Ridwan dan semua jamaah. Alhamdulillah, di penghujung bulan Desember yang juga merupakan penghujung tahun 2024, tepatnya tanggal 29 bulan Desember, kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim. Dan ini pun penghujung bulan Jumadil Akhir, yang berarti tinggal menghitung hari lagi kita akan masuk pada bulan baru, yaitu bulan Rajab 1446 Hijriah, yang berbarengan dengan tahun baru Masehi tahun 2025 Miladiyah. Doa dan harapan kita, mudah-mudahan hari demi hari, waktu demi waktu semakin baik, semakin berkah, semakin bertambah rahmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini jelas nggak? Jelas ya Pak? Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pengajian, mari kita baca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua, wabil khusus para pendiri Masjid Besar Ar-Ridwan, para wakif Masjid Besar Ar-Ridwan. Mudah-mudahan yang sudah wafat diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup, yang mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat badannya, dan diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 1 Rajab, karena kita akan masuk bulan Rajab, kita bahas edisi khusus fadilah tentang bulan Rajab. Tanggal 1 Rajab atau Rajab, insya Allah itu jatuh pada tanggal 1 Januari 2025. Ini saya mohon dengan sangat kepada anak-anak muda tentunya ya. Kalau orang tua saya kayaknya nggak bakal terpengaruh. Anak-anak muda, anak-anak remaja itu nanti malam tahun baru 2025 sebaiknya menghidupkan malam di masjid saja, atau di rumah
Kenapa? Karena malam 1 Januari 2025 itu berbeda untuk tahun ini. Berbedanya bertepatan dengan tanggal 1 bulan Rajab. Di malam 1 Januari itu bertepatan dengan malam 1 Rajab 1446 Hijriyah. Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Pertama Ra, kedua Jim, yang ketiga Ba. Para ulama mengartikan Rajab itu sesuai dengan huruf yang ada pada kalimat Rajab itu sendiri. Ra-nya itu rahmatullah, jimnya itu jirmul abdi, ba-nya itu birrullah. Apa itu rahmatullah? Rahmatnya Allah. Apa itu jirmul abdi? Diri kita, seorang hamba. Apa itu birrullah? Artinya anugerah Allah, kebaikan Allah. Kita ini posisinya ada di tengah. Jim ada di tengah, diapit dan dikelilingi oleh huruf Ra dan huruf Ba. Artinya kita sedang dikelilingi, diapit oleh rahmat Allah, dikelilingi dan diapit dengan birrullah, anugerah Allah. Ini satu anugerah yang luar biasa. Makanya kalau kemudian malam 1 Rajab itu bertepatan dengan malam 1 pergantian baru, sayang kalau dinodai dengan hal-hal yang tidak baik. Sebab Allah sedang muterin kita dengan rahmatnya, Allah sedang muterin kita dengan anugerahnya. Sampai kalau ada bulan Rajab datang itu kita menyambutnya dengan doa itu kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana, amin amin ya rabbal alamin. Saking hebatnya bulan Rajab. Allahumma ya Allah, barik lana, berikanlah kami keberkahan fi Rajab, di bulan Rajab. Kenapa? Ada sebuah hadis yang menyatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah. Rajab bulannya Allah. Wa Sya'ban, bulan Sya'ban, bulan Rawatus Syahri, itu bulanku kata Nabi. Dan wa Ramadan, Ramadan itu syahru ummati, bulannya umat aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas bin Malik. Semua bulan, semua hari, semua menit, semua jam, semua detik itu memang milik Allah. Tapi secara khusus Nabi menyatakan Rajab itu bulannya Allah. Karena di bulan Rajab banyak istimewanya. Adanya perintah sholat 5 waktu itu di bulan Rajab. Tanggalnya tanggal 27 bulan Rajab. Terus bulan Rajab juga bulan istimewa karena Sayyidah Aminah
ibunya Nabi itu mulai mengandung Nabi, diletakkan nur atau cahaya Nabi Muhammad ke dalam rahimnya Ibu Aminah itu bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 10 bulan Rajab. Jadi Sayyidah Aminah ibunya Rasulullah itu mengandung Nabi Muhammad. Kemudian Allah memasukkan nur cahaya Nabi Muhammad ke dalam rahim beliau itu pada tanggal 10 bulan Rajab. Makanya kalau kata Mbak Maimun Zubair, sarang Rembang yang makamnya ada di Ma'la, alhamdulillah qad zurtuhuna kamiraran. Saya udah beberapa kali ziarah ke Ma'la, termasuk ke Mbah Maimun Zubair, adanya di Mekah. Belum ada beberapa kali saya ke sana. Itu ulama besar. Beliau mengatakan bahwa afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu Rajab. Utama-utamanya puasa sesudah puasa Ramadan itu puasa Rajab. Kenapa? Karena pada bulan Rajab wudi'a nuru sayyidina Muhammadin fi batni ummihi. Karena pada bulan Rajab lah nur cahaya Nabi Muhammad itu dimasukkan Allah ke dalam rahim Ibu Aminah. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggalnya tanggal 10 bulan Rajab. Kalau mampu, kalau bisa, kalau berkenan, puasanya 10 hari. Tanggal 1 Januari itu hari apa? Rabu, 1 Januari. Berarti Rejab tanggal 1 Rabu. Hari Rabu tanggal 1 Rejab, hari Rabu. Itu kita udah mulai puasa itu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 10 hari. Kalau kagak bisa 10 hari, maka puasanya 2 hari. Tanggal 1 sama tanggal 10. Berarti Rabu tanggal 1 dan tanggal 10-nya hari Jumat. Cuman karena Jumat ini secara khusus tambahin Kamis biar nggak makruh. Jumat secara khusus, puasa hari Jumat khusus kan makruh. Kita tambahin hari Kamisnya. Kamis puasa, Jumat puasa. Kalau ibu-ibu yang lagi men hari Kamis men, tambahin Jumat sama Sabtu, boleh. Yang penting 2 hari. Jangan khusus hari Jumat doang. Lah kalau kita kagak bisa 2 hari juga, ambil 1 harinya. 1 harinya itu ya tanggal 10-nya aja. Berarti hari Jumatnya. Cuma dianjurkan ditambah dari hari Kamis. Kamis, Jumat intinya tanggal 10. Kenapa? Karena saya ulangi, nur cahaya Nabi Muhammad dipindahkan Allah dari arasy ke dalam rahim ibu beliau. Nabi Muhammad kan penciptaan awal. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan nur Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Adam itu makan buah khuldi, terus Nabi Adam diturunin dari surga, ada 2 posisi turun. Satu posisi turunnya Nabi Adam dari surga, kedua posisi turunnya iblis dari surga. Iblis kan diusir dari surga kan?
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ogah sujud sama Adam, dan iblis menjadi pribadi yang sombong, serta iblis sombong dan kafir. Diusir, keluar kamu dari surga. Fa anta rajim, kamu itu terkutuk. Itu turunnya iblis berdiri dan juga tolak pinggang. Begini. Ini saya nyontoin tolak pinggang. Turun dari surga, berdiri tolak pinggang. Makanya orang-orang kita Betawi, kalau anaknya tolak pinggang dimarahin. Jangan tolak pinggang, tong belagu banget, sombong banget. Ternyata ada dalilnya. Kenapa tolak pinggang itu tidak boleh? Kenapa tolak pinggang itu dilarang? Kenapa tolak pinggang itu cerminan iblis, orang sombong? Ternyata iblis diturunin dari surga, posisinya tolak pinggang. Iblis turunin dari surga. Nanti ditemukan keterangannya di kitab tafsir Sawi yang mensyarai kitab tafsir Jalalain. Yang kedua, posisi Nabi Adam. Nabi Adam ketika dikatakan oleh Allah, "Qulna bitu min jami'a." Turunlah kamu Adam berdua sama istrimu dari surga, turun. Tuh Nabi Adam dipindahin dari surga ke bumi. Kalimatnya bukan diusir kalau Nabi Adam, dipindahin. Kenapa? Karena Nabi Adam dikasih sangu, dikasih ongkos, dikasih bekal. Apa bekal yang Allah berikan kepada Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mana ada orang diusir kok dikasih bekal? Jadi Nabi Adam bukan diusir, melainkan dipindahkan. Dan ya Allah, kamu pindah ya dari surga ke bumi. Nih kamu bawa bekal dari saya. Bekalnya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam itu posisi turunnya sila, terus kepalanya tertunduk. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu tidak berani ngangkat kepalanya 100 tahun. Gak berani ngangkat kepala 100 tahun. Kenapa? Malu sama Allah. Udah dilarang makan buah koldi, dimakan pula. Makanya saking malunya dia nunduk, gak berani ngeliat ke atas selama 100 tahun Nabi Adam. Kemudian jadi gambaran, jadi pelajaran. Orang yang merunduk itu cerminan orang yang tawadu, rendah hati, menyadari dosanya banyak, menyadari punya kesalahan dan penyesalan. Tapi orang yang tolak pinggang, petentang-petenteng, bahasa Jawanya mating kelek, itu cerminan orang sombong. Karena yang pertama kali tolak pinggang adalah iblis. Ada dua. Kita jangan punya mindset, jangan pernah punya mindset bahwa Nabi Adam itu diusir dari surga. Itu emang skenario Allah. Bahkan ada ulama besar namanya Ibnul Arabi. Ulama besar namanya Ibnul Arabi. Itu ngomong begini, apa yang menyebabkan Nabi Adam diusir dari surga? Makan buah koldi. Makannya banyak apa dikit? Dikit. Apa dalilnya kalau Nabi Adam makan dikit? Fa'akala minha. Ayat Al-Quran. Fa'akala minha fabadat sawatuhuma wa tafiqa yasifani alaihima min waraqil jannah.
Jadi kalimatnya fa'akala minha, pakai min. Min dalam ilmu nahwu itu faedahnya litab'id. Litab'id itu artinya sebagian. Jadi satu buah yang dimakan sebagian kecil sama Nabi Adam. Kagak satu buah utuh, enggak. Satu buah kecil doang yang dimakan, kecil doang. Dikit. Kalau bahasa kita nyicipin doang, nyicipin. Dikit banget. Fa'akala minha, dimakan cuman sebagian kecil, bagian dikit. Apa kata ilmu Arabi? Oh, kalau saya jadi Nabi Adam, itu buah koldi saya habisin semua, saya makan. Kalau saya jadi Nabi Adam, itu buah koldi saya makan semuanya, saya habisin. Ibnul Arabi dikritik orang. Bagaimana sih kamu? Orang Nabi Adam makan dikit aja diturunin dari surga, dipindahin ke bumi. Lagi mau makan buah koldi dia habisin. Bagaimana ntar marahnya Allah? Dikit aja Nabi Adam diturunin dari surga. Lah ini lagi mau dihabisin. Apa jawaban Ibnul Arabi? Turunnya Nabi Adam ke bumi adalah anugerah terbesar Allah untuk alam semesta. Anugerah terbesar Allah untuk alam semesta. Maksudmu apa? Ibnul Arabi. Ya, sebab dengan turunnya Nabi Adam ke bumi, dengan sebab turunnya Nabi Adam ke bumi dengan Ibu Hawa, maka Ibu Hawa bisa hamil. Ibu Hawa melahirkan anak, melahirkan anak, melahirkan anak, melahirkan anak. Anaknya juga punya anak, punya anak, punya anak, sampai lahirlah Sayyidul Wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah anugerah terbesar buat alam semesta. Coba kalau Nabi Adam sama Ibu Hawa di surga terus, kagak diturunin ke bumi, kagak bakalan Nabi Muhammad dilahirkan. Karena di surga kagak ada orang beranak. Nah, dengan adanya Nabi Adam sama Ibu Hawa turun ke bumi, Ibu Hawa punya anak, Ibu Hawa punya anak, terus anaknya punya anak, beranak pinak sampai lahirnya Nabi Muhammad. Itu anugerah besar untuk alam semesta. Makanya Nabi Adam makan buah koldi diturunin ke bumi itu bukan kesalahan, melainkan skenario Allah agar bumi ini ada yang nempatin. Paham ini? Jelas ya? Layan sama iblis. Tuh. Tapi itu bahasa Allah kan? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Kamu zalim Adam, itu bahasa Allah. Kita jangan ikut-ikutan. Kalau Allah bebas, Allah yang punya. Kita harus punya keyakinan Nabi Adam turun dari langit ke bumi itu sebagai anugerah buat alam semesta. Sebab dengan turunnya Nabi Adam ke bumi terlahirlah Nabi Muhammad. Paham ya? Kalau Nabi Adam kagak turun ke bumi, kagak bakalan Nabi Muhammad dilahirkan. Sebab Nabi Muhammad nurnya sudah tercipta sebelum semuanya ada. Nah, terus Nabi Adam itu 100 tahun minta sama Allah, ya Allah, sebab Nabi Muhammad tuh, ya Allah, sebab Nabi Muhammad ampuni saya. Nabi Muhammadnya udah ada? Belum. Nabi Muhammad udah dilahirin? Belum. Ayahnya, kakeknya, buyutnya juga belum. Manusia baru 2, Adam sama Hawa doang. Tapi Adam ngomongnya, ampunin saya barokah Nabi Muhammad. Allah nanya, Adam, kamu tahu dari mana tentang Muhammad? Bukankah belum saya ciptain? Nabi Adam bilang,
ya Allah, saat Engkau menciptakan saya dari tanah, lalu Engkau memasukkan ruh ke dalam diri saya hidup, buka mata. Yang pertama saya lihat adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan Adam, Rasulullah. Makanya saya yakin benar bahwa yang paling engkau cintai kagak ada lagi kecuali Nabi Muhammad. Terus kata Allah, sodakta ya Adam, benar kamu Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak aku ciptakan engkau, tidak aku ciptakan surga, tidak aku ciptakan alam semesta, semuanya itu aku ciptakan untuk kekasihku Muhammad. Berarti duluan mana Nabi Muhammad sama Nabi Adam? Duluan Nabi Muhammad. Cuman bentuknya apa? Nur, berupa cahaya. Nah, itu cahaya Nabi Muhammad dipindahkan ke rahim ibunya, dipindahkan ke rahim Sayyidah Aminah pada tanggal 10 bulan Rajab. Makanya puasa paling utamanya puasa itu tanggal 10 bulan Rajab, karena Allah meletakkan cahaya Nabi Muhammad di dalam rahim ibunya. Paham ya? Jelas ya keistimewaan bulan Rajab. Satu. Lalu timbul pertanyaan, kalau emang Rajab itu istimewa banget, salah satu dari 4 bulan yang agung tersebut dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun urum. Di antara bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan yang paling mulia. Bulan ada 12, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang paling dicintai Allah. Ada bulan yang sangat mulia. Apa 4 bulan itu? Yang pertama Rajab, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah, yang keempat Muharram. Jadi bulan Rajab termasuk bulan paling dicintai Allah. Nah, terus amalan apa yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Rajab? Al-Habib Umar bin Hafiz dari Yaman itu membuat satu risalah dalam ceramahnya, bahwa di antara amalan yang paling dianjurkan untuk dilakukan, pertama adalah kasratul istighfari wa tahqiqut taubatin nusuh. Memperbanyak istighfar dan sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah. Banyakin istighfar. Apa aja redaksinya yang Bapak Ibu paham, yang apal, paling keren, paling afdol, paling utama, Sayyidul Istighfar. Apal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Hafal enggak? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3.
Allahumma anta rabbi khalaqtu wa ana ala wa mas a'udzubika abu'u laka alayya wa abu'u fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Rajanya istighfar. Ya Allah, banyak yang bertanya, kenapa kok disebut rajanya istighfar? Karena kalimatnya luar biasa. Yang bilang rajanya istighfar itu Nabi langsung. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kalimat luar biasanya? Abu ulaka binikmatika alayya. Ya Allah, saya ngaku ya Allah, betapa banyak nikmat yang kamu berikan kepada saya. Dikasih mata bisa melihat, nikmat luar biasa. Dikasih kaki bisa berjalan, nikmat luar biasa. Dikasih tangan bisa memegang, bisa membawa, bisa mengangkat, nikmat luar biasa. Dikasih lidah bisa merasakan manis, asam, asin, rame rasanya. Itu nikmat luar biasa. Dikasih telinga bisa mendengar, itu nikmat luar biasa. Dikasih kehidupan, nikmat luar biasa. Punya anak, punya istri, nikmat luar biasa. Semua yang Allah kasih kepada kita itu nggak bisa kita pungkiri. Semuanya nikmat yang Allah berikan. Masya Allah, saya ngaku ya Allah, saya ngaku. Nikmat yang kau berikan banyak banget buat saya ngaku. Tapi ternyata udah dikasih nikmat kayak gitu banyak ya Allah, saya tetap berdosa juga sama kamu. Makanya wa abu'u bizambi, saya juga ngaku walaupun banyak nikmat yang kamu berikan, saya tetap punya dosa. Saya ngaku ya Allah. Jadi ngaku diberikan nikmat dulu, baru ngaku dan sadar bahwa dia punya dosa. Makanya disebutnya sayyidul istighfar. Luar biasa. Bapak, ini hadis Nabi, hadis qudsi. Tiap hari bumi, langit, gunung, laut itu ngomong. Tiap hari. Apa kata bumi? Ya Allah, saya muak melihat hamba-hambamu yang namanya manusia. Bumi, dia makan nikmat engkau, dia hidup dari engkau, dia bahagia dari engkau di atas bumi, tapi dia berani berbuat durhaka dan dosa kepada engkau. Izinkan saya bumi ya Allah, balik mereka biar semuanya saya gencet dengan bumi, biar mati semuanya. Manusia nggak tahu diuntung, udah dikasih nikmat tapi berani bermaksiat kepadamu ya Allah. Kata bumi. Apa kata langit? Ya Allah, saya juga muak melihat manusia hambamu ya Allah di bumi. Dia makan nikmat dari engkau, dia hidup dari engkau, dia bahagia dari engkau, tapi dia berani berbuat dosa. Maka izinkan ya Allah saya di bumi rubuh, nibanin mereka semuanya. Gunung juga ngomong sama. Izinkan saya meletus ya Allah, semua gunung meletus biar mereka terbakar dengan lahar saya. Apa kata lautan? Biarkan saya tumpah ya Allah, biar mereka tenggelam terbawa derasnya air. Apa kata Allah? Da'uni wa ibadi. Kalian langit, bumi, gunung, laut, diam. Jangan turut campur, kata Allah. Diam kalian semua. Jangan turut campur. Biarkan saya dengan hamba saya. Da'uni wa ibadi.
biarkan saya dengan hamba saya. Khalaqtuhum farahimtuhum. Ini kata Allah. Saya yang menciptakan manusia. Saya yang menciptakan hamba-hamba saya. Maka saya punya hak untuk sayang sama hamba saya. Yang nyiptain saya. Saya yang nyiptain. Manusia-manusia itu ya saya yang menciptakan. Maka karena ciptaan saya, sebader, senakal, sekagak bener, sebejat apapun hamba saya tetap sayang sama hamba saya. Kayak apa baiknya Allah? Coba bayangin. Kayak apa Allah baiknya sama kita? Langit, lautan, bumi, gunung, semuanya pengen menghancurkan kita. Jawaban Allah, diam kamu, jangan turut campur. Biarkan saya dengan hamba saya. Saya yang nyiptain dia. Makanya saya sayang sama hamba. Kamu kan gak nyiptain, yang nyiptain saya. Kata Allah. Ya Allah, kayak apa sayangnya Allah sama kita? Sayang. Sayangnya luar biasa. Ya Allah, nikmat yang kau berikan banyak, tapi saya tetap berdosa ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosa saya. Diampuni. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nah, itulah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Nah, kalau kagak bisa, istighfar apa kek? Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Silakan. Kagak bisa, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kagak apal. Astagfirullahaladzim cukup. Kagak apal. Astagfirullah. Ilok astagfirullahaladzim kagak apal juga. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah cukup. Istighfar, banyakin istighfar. Biasanya istighfarnya di bulan Rajab itu apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Salah ya? Itu doa duduk di antara dua sujud. Yang benar Rabbighfirli warhamni watub alayya. Nah, itu dibaca pagi 70, sore 70. Ijazah dari Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allamah Abu Yaqi Haji Muhammad Ulin Nuha Arwani Amin Said Kudus. Abu Yaqi Haji Muhammad Ulin Nuha Arwani. Itu dibaca kalau pagi 70, kalau sore 70. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya, warhamni sayangilah saya, watub alayya terimalah taubat saya. Itu artinya. Ya. Yang kedua, amalan apa dianjurkan dilakukan bulan Rajab? Al-hirsu ala shofil awwali fil jamaah. Punya semangat yang tinggi untuk selalu sholat jamaah. Tuh, masjid kayak gini indah, kayak gini megah. Ayo kita syiarkan sholat jamaah. Yang dekat sama musola ya musola jamaah. Utamanya pilih pada saf-saf yang pertama. Al-irsu semangat. Ala sofil awali menempati saf yang pertama. Fil jamaah pada saat sholat jamaah. Orang yang ada di saf pertama ini itu 3 kali didoain sama malaikat.
Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni dosanya 3 kali. Kedua, ketiga, keempat, kelima, belakang didoain malaikat 1 kali. Ya Allah ampuni dosanya. Nah kalau yang depan 3 kali. Kalau yang paling ujung dekat sendal nggak tahu dah. Ya tetap didoain sama malaikat. Saya jangan bercanda, ilok udah aki-aki sembahyang masih bercanda, abong. Nah itu jamaah. Ada cerita menarik di kitab Al-Mina'us Saniyah. Kalau nggak salah tuh halaman 15. Ya benar, Al-Mina'us Saniyah karya As-Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Saya punya kitabnya dan udah saya khatamin beberapa kali itu. Itu ada orang sufi. Itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sama sekali. Tidak pernah. Jadi sholatnya selalu jamaah, sholatnya selalu jamaah. Satu ketika dia kedatangan tamu di waktu maghrib. Habis sembahyang maghrib, udah selesai sembahyang maghrib, udah wiridan, kedatangan tamu. Asik ngormatin tamu, ngobrol, dilayani, terus kebuatan hormat sama tamu, lupa waktu isya udah kelewat. Zaman dulu kan belum ada mic, belum ada speaker, agak kedengeran orang ajan, lupa keasikan ngormatin tamu. Begitu tamunya udah pulang, dia sadar, ya Allah saya belum sholat isya ini jamaah. Ini kira-kira udah malam begini masih ada apakah enggak ya orang yang sholat jamaah. Dia cari dari satu masjid ke masjid lain, udah kagak ada. Dari satu musola ke musola lain, udah kagak ada. Ngajakin orang sholat jamaah, udah pada sholat. Sedih hatinya, berduka hatinya karena ninggalin jamaah. Kagak bisa, nggak bisa, dia keluar air mata, nggak bisa tenang. Akhirnya dia ingat hadis Nabi apa? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat jamaah itu padilahnya, keutamaannya lebih agung, lebih istimewa dibanding dengan sholat sendirian 27 derajat. Kalau gitu supaya sholat saya ini setara, sejajar, sebanding dengan orang yang jamaah, saya akan sholat isya 27 kali. Ya Allah, sholat isya 27 kali buat ngejar apa? Jamaah yang ketinggalan. Dia sholat isya 27 kali. 27 dikali 4 rakaat kayak apa? Udah selesai sholat isya, kecapean, tidur di atas sejadah. Lagi tidur ngimpi dia naik kuda, kudanya cakep, kudanya gagah. Ternyata di depan dia itu ada rombongan orang naik kuda juga, kudanya lebih cakep, kudanya lebih gagah. Dia ketinggalan, kudanya dipacu sekencang-kencangnya. Semakin ini kudanya dipacu, rombongan yang di depan makin kagak kekejar, makin kagak kekejar. Dipacu lagi, makin kagak kekejar. Nah, salah satu rombongan yang ada di depan nengok, terus berkata, sekuat apapun kamu ngejar kami, kagak bakalan bisa ngejar kami, gak bakalan bisa nyusul deketin kami, gak bisa. Artinya apa? Secapek apapun kamu sholat isya sampai 27 kali, pengen ngejar kami yang sholat jamaah isya, kagak bakalan bisa sebanding, kagak bakalan bisa sama. Tetap aja lebih utama kami, tetap lebih istimewa kami
tetap lebih agung kami yang sholat isya jamaah, walaupun kamu sholat isyanya 27 kali. Bayangkan, bayangkan. Ada sahabat Nabi namanya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum, matanya buta kedua-duanya. Matanya buta, dua-duanya buta. Jalan merambat. Ketemu Nabi. Nah, kok dia tahu kalau itu Nabi? Nabi mau paling gampang dikenalin. Lewat sreng di belakang rumah kita, kitanya ada di dalam. Nabi lewat belakang rumah kita. Kita tahu Nabi lagi lewat. Nabi lagi lewat. Tahu dari mana? Wangi tubuhnya. Ya Allah, harum tubuhnya. Nah itu Ibnu Ummi Maktum tahu. Makin dekat makin harum, makin dekat makin harum. Ya Rasulullah, ya ada apa? Ana rajulun a'ma wa laysa li qaidun ilal masjidi. Saya ini seorang yang buta kedua matanya ya Rasulullah. Dan kagak ada yang nuntun saya ke masjid. Nggak ada yang nuntun. Nggak ada anak, nggak ada ponakan. Nggak ada yang nuntun saya ya Rasul. Boleh apa kagak ya Rasul kalau saya sembahyang di rumah kagak jamaah? Kata Nabi, boleh, nggak apa-apa. Jawaban Nabi, boleh, nggak apa-apa. Nabi baru 2 langkah 3 langkah balik lagi, dapat bisikan dari Jibril, datangnya dari Allah. Baru 2 langkah 3 langkah Nabi nengok lagi. Ibnu Ummi Maktum, labbaik ya Rasulullah, hal tasma'un nida. Kamu memang buta kedua matanya, apakah kamu masih dengar suara azan? Al tasma'un nida, apakah kamu masih dengar azan? Ibnu Ummi Maktum jawab, bala ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasul, saya dengar kalau azan dikumandangkan. Kata Nabi, oh kalau gitu kamu tetap ke masjid, kamu tetap jamaah. Orang buta, kagak ada yang nuntun. Nabi pertama udah nggak ngapa-ngapa sembahyang di rumah. Baru 2 langkah 3 langkah berbalik. Ibnu Maktum, kamu dengar azan? Dengar ya Rasul. Kalau gitu tetap datang ke masjid, tetap jamaah, walaupun merambat-merambat. Orang buta. Allah. Kita ya termasuk saya, mestinya malu. Termasuk saya ini bukan kritik orang, bukan, termasuk saya. Malu. Rumah ketiban speaker. Orang terhim kedengeran, orang azan kedengeran. Ya Hayyu ya Qayyum kedengeran. Tetap baik. Allah. Ya termasuk saya. Ini bukan ngatain orang, bukan ngomongin orang. Termasuk saya. Kadang-kadang begitu. Ya. Sembahyang subuh juga sering kesiangan. Itu ngikutin Nabi katanya dalilnya. Loh, emang Nabi pernah sholat subuh kesiangan? Pernah. Ada hadisnya? Ada. Sahih. Nabi pernah sholat subuh kesiangan. Bukan cuma Ustaz Mahfud doang. Nabi pernah sholat subuh kesiangan. Jadi Nabi sama Bilal kebuatan capek. Udah terlalu capek. Kata Bilal begini, ya Rasulullah udah tidur aja deh. Ntar kalau subuh datang saya bangunin. Kita sholat bareng. Kata Nabi, bener ini? Bener. Tenang, saya jagain. Ya udah saya istirahat dulu ya, saya capek banget. Baru pulang ziarah Wali Songo. Capek banget. Ya udah. Tidur ceritanya. Nabi tidur. Bilal yang jagain pulas. Ngikut. Tidur.
Bangun matahari udah nyorot. Matahari udah terang. Subuh udah habis kan? Matahari udah datang. Bangun Nabi. Ya Allah Bilal, bagaimana ceritanya ini? Katanya mau jagain saya, ntar subuh saya dibangunin. Apa kata Bilal? Ya Rasul maafin saya juga ngantuk banget. Saya ketiduran juga ya Rasul. Nabi kesiangan. Pertanyaannya, apakah ketika udah kesiangan Nabi sama Bilal sembahyang subuh? Tetap sembahyang subuh, jatuhnya kodok. Itu jadi dalil. Coba kalau Nabi kagak pernah kesiangan, belas nggak pernah kesiangan seumur hidupnya, kagak ada sholat kodok. Berarti kita bangun tidur jam 8 ya sudah nggak sholat subuh, waktunya udah habis. Tapi nyatanya kan Nabi tetap mengerjakan, jadi dalil. Itu emang udah diatur sama Allah, jadi dalil. Bukan kita ngikutin Nabi aja kesiangan. Dan Nabi kesiangan itu sekali seumur hidup, itu pun jadi dalil kalau kita kesiangan tetap sholat walaupun apa? Kodok. Ini tiap hari, itu mau jadi kebiasaan. Orang yang terim udah dari mulai 3:30 ajan, ya ayu ya koyum, tetap baik. Ya saya tadi hampir aja kesiangan itu. Pak Yatman nelpon. Ya saya udah bangun, udah mau sholat subuh. Cuman kalau saya langsung menuju kemari, saya yakin tetap ketinggalan. Di kampung saya udah mau qomat. Terus, Pak saya baru bangun, ya izinin sholat aja subuh dah, ntar saya nyusul. Ini Pak Jijan sama, saya kagak ikut jamaah. Sholatnya di rumah sama istri. Sholat jamaah juga, tapi di rumah sama istri. Habis sholat langsung kemari pakai motor. Nah, nyampe sini alhamdulillah Ustaz Mahfud masih tahlil, jadi belum ketinggalan. Itu jangan jadi dalil Nabi aja kesiangan ya. Jangan. Ya. Jadi punya semangat untuk sholat apa? Jamaah saf yang pertama. Yang ketiga, ini kita kebut udah siang. Ayyatafaqqada nafsahu fil Quran, punya semangat baca Quran. Ini kita jadi kebiasaan. Semangat baca Quran kalau mundak Ramadan doang. Itu gak hari pertama doang baca sekaligus 3 juz. Ya bagus, udah tetap bagus. Diapa-apain umat Nabi Muhammad kagak ada yang jelek. Cakep semuanya. Cuman kalau kita pengen hatam di bulan Ramadan, itu setarnya dari bulan Rejab. Bang Andi, bulan Rejab baca 10 juz. Ntar bulan Sya'ban baca 10 juz. Bulan Ramadan tinggal nambahin 10 juz. Jadi kita hatamnya di bulan Ramadan. Kalau Rejab kagak pernah baca Quran, Sya'ban juga ogah baca Quran, dikejar di bulan Ramadan berat. Tambah lagi bapak-bapak yang masih produktif, masih kerja, berat. Habis sahur udah siap-siap sholat subuh. Habis sholat subuh udah siap-siap berangkat kerja. Ntar pulang udah sore, udah capek. Nungguin maghrib biasanya ngomong anak. Paling kagak ngabuburit sama istrinya lontong sama bakwan. Nah habis buka udah kemelekeran, kekenyangan. Habis itu sembahyang isya, sembahyang tarawih 23 rakaat, udah kecapean tidur lagi, baca Qur'annya kapan? Taruhnya membaca gak paling selembar 2 lembar, susah buat baca sejuz 2 juz. Buat yang kerja berat. Nah makanya disetar dari mulai bulan Rejab, nyicil 10 juz Ramadan atas, kan keren. Tanggal 1 bulan Ramadan temennya pada ngomong dapat berapa juz? Alhamdulillah 5. Berapa? Ya saya baru 2. Berapa? Yang lagi saya baru 1 juz. Nah, giliran kita ditanya berapa juz? Alhamdulillah udah 21. Keren banget. Tanggal 1 Ramadan udah 21 juz. Nah, iya orang bacanya dari bulan Rejab. Rejab 10, Sya'ban 10, Ramadan 21. Duh, kan keren. Jadi hatamnya kita di bulan apa? Ramadan. Yang keempat,
Al-mu'afazatu alal azkar fi shabah wal masa. Lah ini dalilnya. Zikir di waktu pagi dan sore. Itu tadi zikirnya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pagi 70, sore 70. Yang kelima, ayyatafaqqada nafsahu fil muamalati ma'al ahli wal ashabi wal asdiqai. Membina hubungan baik, membina hubungan yang rukun, yang rempuk, yang akur, ma'al ahli, kepada keluarga, sama istri, sama anak, sama orang tua terutama, yang akur, yang rempuk. Kemudian wal ashabi, dengan sahabat-sahabat kita, wal asdiqai, dan teman-teman kita. Bina hubungan baik. Saya sering menyampaikan begini Pak, sering ini. Adil dalam Al-Quran itu ada dua. Ada bahasa Arab adlun, ada bahasa Arab qistun. Al-Quran dua-duanya. Adil kalau sholat Jumat dibaca tuh setiap khatib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Adil. Tapi dalam ayat Quran yang lainnya Allah berfirman, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang adil. Apa bedanya adil dengan bahasa Arab adlun dengan adil dengan bahasa Arab qistun? Apa bedanya? Kalau adil dengan bahasa Arab adlun, adil, adlun, adil. Innallaha ya'muru bil adli. Adil. Itu yang benar ya benar, yang salah ya salah. Kamu benar, kamu masuk surga. Kamu gak benar, kamu masuk neraka. Itu namanya adil. Tapi kalau qistun, adil, itu win-win solution. Kamu benar, kamu diangkat derajatnya. Kamu salah, kamu dimaafkan. Itu namanya adil. Pakai bahasa Arab qistun. Orang Islam sama orang Islam bermusuhan, sampai mati bermusuhan, itu di hadapan Allah yang dipakai qistun, bukan adlun. Rugi kalau kita bermusuhan sampai di hadapan Allah. Ini saya buat contoh aja, contoh. Misalnya contoh, saya mau Ustadz Mahfud kagak akur, saya punya dosa besar sama beliau. Ini contoh saja. Ya beliau sahabat saya, sahabat dekat. Ini contoh, saya punya dosa besar sama beliau. Ustadz Mahfud keluar kata, demi Allah Budi Santoso jangankan hidupnya, matinya gua kagak maafin. Contoh ini. Contoh, nggak bakalan gue maafin, sampai gue mati ataupun dia yang mati, kagak bakalan gue maafin tuh Budi Santoso. Sampai hadapan Allah bakal gue tuntut tuh Budi Santoso. Saking sakit hatinya sama saya. Saya punya dosa besar. Ke bawah mati. Saya mati, beliau mati, belum akur, belum saling memaafkan. Itu besok di hadapan Allah dipanggil dua-duanya. Mahfud dipanggil sama Allah. Budi Santoso punya salah sama kamu. Betul ya Allah, dosa besar. Betul ya Allah. Budi Santoso ngaku apa enggak? Ngaku ya Allah. Sekarang begini Mahfud, kata Allah, kamu maafin dia. Surgamu itu surga ada di emperan. Ibadahmu sedikit, dosamu banyak Mahfud. Itu surgamu ada di bawah emperan. Kamu maafin Budi Santoso, saya angkat derajatmu ke surga yang lebih tinggi. Tuh. Kira-kira mau apa kagak? Mau. Ngelihat emperan surga aja udah nikmat, apalagi surga yang tinggi. Mau. Ya udah ya Allah, udah di depanmu, saya maafin dah Budi Santoso. Saya angkat kamu ke surga yang tinggi. Budi Santoso, kamu punya dosa sama Mahfud. Kamu masuk neraka. Cuman karena sudah dimaafin sama Mahfud, kamu nggak jadi masuk neraka, kamu tetap masuk surga. Itu namanya qistun.
Adilnya Allah pakai bahasa Arab qistun. Innallaha yuhibbul muqsitin. Namanya win-win solution. Ustadz Mahfud untung karena maafin saya, surganya ditinggiin, sayanya untung anturan masuk neraka, sebab udah dimaafin kagak jadi masuk neraka. Paham ini? Cuman apa gunanya dendam dibawa sampai ke hadapan Allah? Apa gunanya sakit hati harus diselesaikan sama Allah? Umpama Ustadz Mahfud ini ngotot di depan Allah, nggak ngapa-ngapa ya Allah, biar saya di emperan, asalkan Budi Santoso di neraka, yang dimarahin beliau. Apa kata Allah? Yang ngasih makan kamu siapa? Engkau ya Allah. Yang ngasih kehidupan kamu siapa? Engkau ya Allah. Yang ngasih rezeki kamu siapa? Engkau ya Allah. Saya yang ngasih makan kamu, saya yang ngasih rezeki kamu, saya yang ngasih kehidupan buat kamu. Kamu dosanya banyak banget sama saya, tetap saya maafin. Dosa kamu banyak banget, setinggi gunung, seluas angkasa, sebanyak pasir di lautan. Dosamu tetap saya maafin, kata Allah. Padahal saya yang nyiptain kamu, saya yang ngasih kamu makan. Masa kamu orang punya salah sama kamu kagak mau dimaafin? Kamu nggak pernah nyiptain dia, nggak pernah ngasih rezeki. Apa kamu lebih hebat dari saya? Kata Allah. Apa nggak malu kalau dikata gitu sama Allah? Nah, makanya sebelum kita disidang di hadapan Allah, tetap aja disuruh maafin. Mendingan dari dunia kita maafin. Mendingan dari dunia. Dia punya salah sama saya, nggak ada orang yang suci ya Allah, saya maafin. Dosanya gede, saya ikhlas, saya maafin. Jadi kita lebih mulia, lebih agung. Di akhirat udah disorot. Ini loh hamba saya yang hatinya bersih. Ini loh hamba saya yang hatinya mulia. Di dunia dia senang maafin orang. Kagak perlu disidang lagi, udah langsung diangkat derajatnya. Paham ya ini ya? Nah itulah yang disebut al-mu'afazatu ma'al mu'amalati ma'al ahli ayyatafaqqada nafsahu fil mu'amalati ma'al ahli wal ashabi wal asdiqai. Yang rempuk, yang rukun, yang akur. Apalagi saudara-saudara ya Allah. Abang sama adik. Adiknya ngomong begini, demi Allah gua kagak bakal nyabak rumahnya. Hidupnya lagi, matinya gua kagak longok. Omongan apa itu? Omongan apa? Batalin sumpahnya. Batalin. Bagaimana cara batalin sumpah? Sabak rumah abang, sabak rumah empok, segedek, semarah, sebenci apapun kita, sabak. Lah, saya ngelanggar sumpah kalau kayak gitu. Langgar sumpah ada tebusannya, puasa 3 hari. Puasa ya Allah, saya puasa 3 hari karena saya ngelanggar sumpah. Daripada kita dituntut di hadapan Allah ntar sama Allah. Punya hati kok kayak gitu. Sumpah demi Allah jangan lagi hidupnya, matinya gua kagak sabar. Jangan. Jangan. Allah aja yang nyiptain kita, bolak-balik kita sakitin, kita durhakain, tetap aja dimaafin sama Allah. Dimaafin. Yang terakhir, ayyakuna lahu nasibun minas shadaqat, banyakin sedekah di bulan Rajab. Jadi puasa, banyak istighfar, semangat baca Quran, kemudian semangat sholat jamaah pada saf yang pertama, terus kemudian membina hubungan baik di keluarga, zikir pagi dan petang, dan yang terakhir banyakin sedekah. Dan mudah-mudahan barokah dan manfaat. Cukup ya? Ada pertanyaan? Iya, boleh apa? Betul, betul Bapak. Itu ada kitabnya. Cuma ya enggak itu kagak langsung habis tidur asal terus gila ya kagak. Ya kita juga sering. Cuman itu bukan dalil Nabi, bukan aja. Artinya apa namanya, anjuran untuk tidak tidur sesudah sholat asar. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena udah capek johor, udah baca Quran gitu ya. Kan tidurnya orang puasa ibadah, naumus shaim ibadatun. Bahkan kalau kita itu melek terus ujung-ujungnya ngomongin orang, mendingan tidur.
Melek apalagi puasa. Lagi puasa melek, kerjanya ngomongin orang mulu. Mendingan tidur. Naumus shaim ibadah. Cuman jangan dijadiin dalil habis sahur tidur bangun maghrib. Ya nggak apa-apa, maaf. Saya juga sering kok tidur habis asar tidur. Cuma memang kurang bagus ya. Asal jangan dijadikan adat kebiasaan, jangan. Habis subuh jangan tidur, itu ya nimbulin penyakit ya. Nah, ya. Tapi banyak kiai yang habis subuh tidur karena malamnya wiridan. Nah, itulah kenapa kiai itu banyak minum apa? Minum kopi pahit, jarang pakai gula. Biar malamnya bisa wiridan. Makanya ada satu makalah, man wata wa fi batnihi asarun minal ghawah la yus'alu fi qabrihi. Orang mati di perutnya ada bekas ngopi, itu kagak bakal ditanya sama malaikat di dalam kuburnya. Tuh. Orang mati di perutnya ada bekas ngopi, itu dikubur kagak bakal ditanya sama malaikat. Percaya nggak? Itu ada dalilnya. Nah iyalah, kagak mungkin malaikat nanya habis ngopi ya. Udah serius banget. Orang mati habis ngopi, di dalam perutnya ada bekas kopi, kagak bakal ditanya sama malaikat. Kagak mungkin malaikat tanya habis ngopi ya bro, kagak mungkin. Ya tetap ditanya. Tanyanya apa? Man rabbuka wa man nabiyuka. Masa ditanya habis ngopi ya? Kagak mungkin ditanya. Udah serius banget. Zaman dulu kopi itu minuman para ulama, biar dia kuat apa? Zikir, biar dia kuat wirid, kagak ngantuk. Zaman sekarang orang di pos ronda main gaplek, ngopi, main catur sampai larut malam, ngopi. Begitu mati ada bekas ampas kopinya, malaikat udah tahu bukan ulama, tukang main catur. Makanya dalilnya udah kagak kepake. Dalilnya udah nggak kepake, udah. Ya kagak mungkin ditanya dalam kuburnya. Kubur ditanya, habis ngopi ya bro, kok nggak ngajak-ngajak? Ya kagak mungkin. Ya, oke, ada lagi? Iya Bapak, silakan Pak Haji. Ada orang melawan sama orang tua, belajar banget. Melawan sama orang tua. Saking keselnya orang tua sampai ngeluarin omongan, lu batu benernya, lu nggak bakal denger kata orang tua. Jangankan lu hidupnya, matinya, mayat lu jangan sentuh. Enggak boleh. Akhirnya begitu meninggal orang tuanya, dia ingat sama dosanya. Dia nangis-nangis di jenazahnya orang tuanya. Saya diri saya banyak salah. Itu bagaimana? Iya, enggak boleh. Pertama, orang tua jangan berucap buruk sama anak, itu yang pertama. Jangan. Luqman Al-Hakim itu diabadikan dalam Quran jadi nama surat. Punya anak, nama anaknya siapa? Yang tahu saya kasih cepet. Nama anaknya Luqman Al-Hakim. Nama anaknya Saron. Nama anaknya Saron. Buadernya nggak ketulungan. Semua dosa, semua kesalahan udah pernah dikerjain. Tapi apa bahasanya Luqman Al-Hakim? Ya bunayya, kalau manggil anaknya. Ya bunayya aqimis sholata. Ya bunayya. Ya bunayya. Wahai anakku tersayang. Wahai anakku tersayang. Artinya selalu dengan kelembutan. Kebijaksanaan, kelembutan. Batu kalau ketetesan air terus menerus, lama-lama batunya bolong. Itu batu. Sampai lagi hati orang